Halo Sobat Inklusi, dimanapun berada. Hari ini setelah sekian lama, yang kapan hari itu saya kan sempat ngonten terkait dengan bagaimana penggunaan handphone untuk teman-teman disabilitas netra. Nah, sekarang di depan saya sudah ada laptop yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk bekerja, kuliah, dan lain sebagainya. Bagaimana cara penggunaannya dan apakah dengan laptop ini teman-teman disabilitas netra bisa beraktivitas dengan baik gitu ya, minimal mengerjakan tugasnya lancar dan sebagainya. Nah, nanti simak aja video ini selengkapnya, jangan di skip, karena kalau di skip nanti khawatirnya ada informasi-informasi yang nggak utuh yang nyampe ke teman-teman semuanya. Oke, kalau dulu teman-teman pernah belajar atau pernah nonton di TV atau pernah ngeliat rekannya dan sebagainya, teman-teman dulu yang disabilitas netra masih pakai yang namanya huruf braille gitu ya, yang hurufnya timbul-timbul itu. Nah, apakah sekarang masih pakai itu? Iya, masih, tapi sudah berbeda. Artinya tidak semua hal kita menggunakan huruf braille. Nah, di zaman yang secanggih sekarang itu, teman-teman disabilitas netra udah pakai handphone yang dulu pernah saya kontenin, dan tentunya laptop gitu. Kenapa kok pakai laptop? Karena itu akan lebih mudah, misalkan teman-teman akan sekolah di sekolah reguler, kuliah, bekerja, dan lain sebagainya. Itu apa aja yang bisa diakses? Wah, banyak banget gitu. Dan salah satu yang dipakai aplikasinya adalah non-visual desktop access, yang bagaimana aplikasinya? Ya kira-kira seperti ini ya, saya akan cobakan. Oke, ini dia non-visual desktop access dan suaranya kayak begini. Jadi ini adalah suara yang dipercepat sebenarnya, US. Gayanya aja gaya US, tapi sebenarnya ini yang disampaikan adalah sesuai dengan layarnya apa ngomongnya ya. Sesuai dengan yang ada di layar. Ini dia aplikasi non-visual desktop access yang kalau dilihat dari copyright-nya itu dari 2006 adanya sampai saat ini gitu. Dan ini gratis teman-teman, salah satu aplikasi yang gratis. Kalau yang lain ada tapi berbayar gitu ya, mahal harganya, bukan kaleng-kaleng, di atas 15 juta biasanya kalau mau beli lisensinya. Dan aplikasi ini bisa buat apa aja, mau ngedit tulisan, mau buka Word, mau nulis di website, mau di kirim artikel, mau baca-baca di internet, mau buka email, mau buka dokumen PDF, mau Word, tadi udah disebutin ya pokoknya, mau bikin tabel di Excel dan lain sebagainya itu bisa diakses langsung gitu. Dan mungkin kita akan coba dulu di Microsoft Word ya. Nah, saya akan ubah suaranya supaya ini lebih mudah. Microsoft Word Document Edit Multiline. Oke, ini kan suara yang biasa disukai teman-teman yang masih berbahasa Indonesia asli nih. Cuman kenapa saya nggak pakai ini? Karena sering error. Di beberapa kalimat tuh kadang-kadang suka error dan kurang cepat. Nah, gitu. Tapi saya akan coba ya. Misalkan ini saya ngetik aja. H-A-L-L-O. Nah, saya coba baca. Halo. Kan? Line feed. Ini bisa dieja juga. H-A-L-L-O. Oke. Line feed. Ya, yang kedua, saya akan coba tulis lagi misalkan H-A-I. Hai. Nah, dia akan, halo. memang enaknya kadang-kadang dia bisa Hai. menyesuaikan nadanya ya, tapi ya kadang-kadang error itu. Dan Line feed. Lamanya coba kita akan tulis agak panjang ini ya. S-A-L-A-M-A-T. Selamat. Space S-I-A-N-G. Siang. Oke. Space dot. Tuh kan? Space Jadi, N-A-M-A. Nama. meskipun Space saya udah selesai S-A-Y-A. ngetiknya, dia masih Saya. ngomong Space aja. A-L-F. Ini kalau lemot, tapi ini bisa dibaca S. per kata juga ya. Siang. Selamat siang. Dot. Nama saya Alfian. Oke. Saya. Nama. Dot. Siang. Mundur maju juga oke aja. Halo. Hai. Selamat siang. Blank. Kira-kira itu kalau di Microsoft Word ya. Saya akan coba misalkan buka website.
Oke, saya akan ke website saya tentunya. Screen on Rage Road, sikap Mana ya? inklusi, Oke. sikap in, Ya, konten ini disponsori oleh screenrec.com, screenrec.com. link, Oke, ini adalah website. Jadi kalau kita baca di website nih, tapi gini ya, yang saya lupa nyampein, kita nggak pakai mouse ya di sini. Jadi kita pakainya pakai panah, atas bawah kanan kiri, page up, page down, dan shortcut sebangsanya itu. link, skip to content, navigation landmark, list with Nah, nama ini. items visitor, link, sikap inklusi, Dia navigation landmark, dia bacanya navigation landmark kalau pakai Damayanti. link cerita inklusi dari Atau kami, bahasa Indonesia yang biasa teman-teman netra sebutnya Damayanti. Nggak ngerti Damayanti itu namanya dari mana. link, siapa kami, visitor link, kenal Nah. kami, Kenapa dia bilang link dan visit it link? Kalau visit it link itu artinya kita udah pernah buka link ini. Kalau dia cuma bilang link, itu artinya kita bisa ngeklik di sini gitu untuk membukanya. link founder, search landmark, cari untuk, edit cari, button cari, out of list, heading link complementary with list with 3 Misalkan. items, link A, main landmark, mari inklusi head, banyak orang berbicara, kita Ini harus ya, mulai saya inklusi, baca. faktanya apa-apa masih dilakukan Oke. secara eksklusif. Ini misalkan saya baca semuanya nih ya. Eksklusif. Banyak Saya yang tinggal bilang diam peduli aja, ada disabilitas. shortcutnya juga. Faktanya kita masih salah kaprah mengartikan peduli Ini dengan tinggal rasa dengerin kasihan aja yang sih, berlebihan. sebetulnya. Banyak juga yang bilang saya ini Gitu. sudah inklusi. Faktanya menerima dan menghargai keberadaan orang lain saja masih susah. Menulis pesan inklusi tak sekadar teori. Nah, ini adalah kalau baca website ini bisa dibaca sampai akhir dan macam-macam kita bisa lakukan. Oke, kita coba tutup dan Document 1 compatibility mode Word. Document Word tadi belum saya tutup ya. dialog. Ini saya Save, tutup. choose out more, save, Nah. don't save button. Dia bilang save, don't save button dan Scroll sebagainya. on Rage window. Oke. UU nomor 8 tahun 2000. Oke, misalkan ini demo yang terakhir ya sudah. Membaca PDF. Tidak hanya PDF, sebenarnya Excel bisa, cuman saya nggak contohkan di sini. Nanti kalau mau ngoprek-ngoprek boleh. Grafik unlap. Nah, kita bisa baca file PDF. Grafik tentang penyandang disabilitas. Misalkan Tentang ini. grafik unlabeled. Grafik nomor 8. Kenapa dia bilang grafik unlabeled gitu ya? Karena di sini ada gambar yang nggak bisa dibacain namanya. Itu Undang-Undang nomor 8 tentang Penyandang disabilitas. Nah. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. ini dia. Presiden Nah, kalau saya mau baca semuanya nih misalkan Presiden Ketik Republik aja. Indonesia menimbang A. Di Bahwa insert A. negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, Iya. termasuk para penyandang Nah, disabilitas yang memang secara penglihatan di kursornya itu nggak jalan di layarnya, tapi sebenarnya ini berjalan. Makanya kadang-kadang kalau ngajarin teman-teman disabilitas netra pakai laptop itu bukan pakai mouse, bukan ini diklik itu bukan, tapi pakai kursor. Gitu teman-teman, sehingga ya apapun kita bisa lakukan gitu ya. Mau Instagraman pakai laptop, mau YouTubean dan sebagainya, itu juga oke. Yang nggak bisa palingan apa? Yang nggak bisa adalah tentu membuat grafik, ngedit gambar, itu kita nggak bisa. Bikin video yang benar-benar yang benar-benar terlihat semuanya itu nggak bisa. Jadi selain itu kalau cuman mengetik terus ngefolderin dan sebagainya, coding selagi dia mampu, ngedit audio, saya punya teman juga editing audio, dia netra juga, nggak ada masalah, semuanya bisa dilakukan asal memang teman-teman netra itu mau dan bisa dan mau belajar gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin di perusahaan gitu ya, bisa aja kalau ingin memkerjakan teman-teman disabilitas netra yang tentunya yang punya kompetensi ya itu. Jadi mau dipegangin laptop, mau disuruh ngetik, mau di bagian administrasi, penjadwalan dan sebagainya, itu masih aman-aman aja gitu. Pokoknya tidak berhubungan dengan gambar. Kalau ada gambar dikit-dikit masih bisa sebenarnya, karena aplikasi ini juga ada add-onnya, tambahan aplikasinya yang bisa membaca gambar dan membaca transkrip audio, subtitlenya itu. Oke, jadi tadi ada yang kelewatan ya. Sebenarnya kalau saya ngomong kursor tadi itu, kursor dan mouse itu maksud saya pakai panah arah kanan kiri bawah atas itu, bukan yang mouse gitu ya. Jadi nggak tahu juga menyebutnya yang bener apa. Oke, jadi tentu sekarang bukan halangan lagi, saya sudah sampaikan tadi, dan tugas kita semua adalah apa? Tugas kita adalah mensosialisasikan bahwa memang disabilitas dan kompetensi yang dimiliki itu perlu disosialisasikan, perlu diinformasikan kepada banyak orang supaya terbuka lagi akses pekerjaan, akses pendidikan yang lebih banyak, yang lebih inklusif gitu ya, sehingga teman-teman juga bisa berdaya, bisa berkarya dan
tentu mandiri. Kalau sudah mandiri ya apapun bisa dilakukan, dan meminimalisir meminta bantuan kepada orang lain. Bukan nggak perlu bantuan lagi, salah gitu. Yang benar adalah meminimalisir kita meminta bantuan kepada orang lain. Jadi buat teman-teman semuanya, tentu jangan lupa selalu inklusi. Inklusi itu dari mana? Ya tentu dari diri kita sendiri masing-masing. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari sekarang gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghargai banyak orang, menghargai keragaman yang ada. Tentu dalam inklusi disabilitas, mari kita hargai teman-teman disabilitas ini dengan kondisi dan potensinya. Target boleh sama, cara boleh berbeda, yang penting hasilnya tetap yang terbaik. Oke, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Tetap inklusi dari diri sendiri.